kebetulan nih ya, anehnya tempat-tempat yang aku pergi itu orang-orang pada berhasil dok. Teman-teman aku pada berhasil semua. Aku nggak gagal sendiri. Jadi kayak gimana tuh? Oke. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Halo Bu. Halo. Makasih ya udah datang ke waiting room ya. Ya, thank you dok udah di invite. Nah ini aku mau pembukaan dulu nih buat ibu yang katanya saya mah kasusnya biasa aja dok, saya mah kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata ada trik-trik. Itu semua ada trik-triknya kenapa menjadi perjalanan IVF-nya mudah loh. Bukan didapat dengan begitu saja menjadi mudah sampai orang lihat, kalau kamu kayak kasusnya nggak susah deh. Nggak juga loh. Boleh diceritain nggak dari menikahnya dulu, usia berapa? Jadi aku nikah umurnya 23. Pada saat itu suami aku 27 tahun 2013. Kenapa di awal pingin langsung program? Karena emang di awal aku udah tahu aku ada masalah. Cuma permasalahannya spesifik gimana aku nggak ngerti. Setelah aku konsul ke dokter baru ngomong bahwa saya kena PCO. Nah PCO pun sendiri di awal dokter nggak ada ngomong loh PCO tuh begini sel telurnya kecil, habis tuh nggak bisa berkembang dengan baik. Hanya dikasih obat nih, obat ya gula, satu metformin. Habis itu ya paling folic acid seperti itu aja. Setelah itu ya udah dicoba aja Bu ya secara alami bagaimana. Terus nantinya kalau kalau nggak ada kendala ya udah balik lagi aja untuk kontrol selanjutnya. Oke, kita tunggu ya 3 bulan tapi kok ini minum obat kan lumayan yang ngeganggu ya. Satu kita suka muntah, mual banget. Dan itu satu kan obat gula, which is yang aku ngerasa badan aku nih oke aja loh. Tapi dokter tuh nggak ada penjelasan seperti PCO nih ini karena resistensi insulin misalnya satu gitu, nggak ada. Jadi kayak kamu makanan pantangan apa aja sih yang harus kamu pantangin itu juga nggak ada. Cuma minum obat? Yes, cuma ini bener-bener pure kamu. Oke, Bu, sel telur kecil-kecil ini nggak matang, Ibu harus minum obat seperti ini. Terus nanti 3 bulan lagi Ibu datang lagi untuk kontrol. Di situ saya ngerasa saya awalnya kan masih muda juga kayak ngerasa lah ya udahlah kita tunggu aja ya 3 bulan why not gitu. 3 bulan kemudian aku nggak puas kan. Aku coba cek lagi deh. Awalnya malah disuruh laparoskopi dok. Langsung? Yes, laparoskopi, which is kayak suamiku kayak, apaan lagi gitu kan? Apaan lagi laparoskopi? Di situ aku Google juga, Google, aku ngeliat, ini di drilling loh harus ada operasi apa segala macam. Takut dong gitu kan. Akhirnya kita coba untuk cek lagi deh ke Singapura gitu. Which is kapan itu emang sering bolak-balik ke Singapura juga, nemenin mertua juga. Ya udah kita sekalian ngecek. Di Singapura pun juga cuma dikasih folic acid, vitamin B. Habis itu dikasih option nih. Option pertama, kita coba secara naturally. Kedua come instant, ketiga langsung IVF. Langsung blank, apaan gitu. Masih kan. Muda banget lagi 23. Yes, 23. Jadi kayak secara naturally bagaimana? Ya udah kamu tetap ada suntikan juga, Dok. Suntikan which is like Gonal F gitu juga disuntikin. Waktu itu? Yes. Sekali aja aku ke situ. Setelah itu kan gagal dong. Which is kayak aku ngerasa bukan ini permasalahannya gitu. Ada yang lain lagi nggak sih? Yang maksudnya secara spesifik aku ada pemeriksaan lain lagi nggak sih? Bolak-balik lagi ke Sinsei lagi yang di Malang. Jadi kayak biasa lah ya kayak orang-orang tua pada ngomong, yuk kamu ke situ lah, itu apa segala macam, temannya AI, temannya mama, segala macam ke situ, semuanya berhasil loh, nggak ada permasalahan gitu. Ya udah kita coba. Jadi bolak-balik Balikpapan, Surabaya, Malang, Balikpapan, Surabaya, Malang gitu. Berapa lama? Itu 4 bulan. Bolak-balik gitu? Yes, 4 bulan. Nah bentar nih, untuk pengantin baru stressful nggak? Stres. Waktu itu ya? Yes. Jadi kayak karena lumayan disorot juga sih kitanya. Gitu. Jadi kayak
Aku aja baru 1 bulan nikah udah dinanyain, gimana udah isi atau belum gitu, dipegang-pegang dok perutnya, gimana udah isi atau belum. Nah, cuma ketawa aja, oh iya Baru 1 belum. bulan ya. Yes, baru 1 bulan. Itu pun kita baru mau honeymoon, Jadi belum honeymoon. ada nggak sih, masih ada happy-nya nggak sih setelah ngejalanin rumah tangga yang baru di bawah usia jagung kali bahkan ya, terus langsung ditanya gitu masih Awalnya sih ya udahlah, maksudnya kita juga masih muda kan, ya udah nggak usah terlalu dipikirin gimana. Cuma emang aku bawaannya itu emang orangnya curious juga, emang pemikiran juga. Jadi kayak oke, apa ya yang harus aku lakuin ya gitu. Maksudnya oke, mungkin untuk dari lifestyle dulu deh. Apa sih PCO itu? Aku cek dong pastinya PCO kenapa? Makanan apa sih yang nggak dibolehin gitu kan? Apakah ada pantangan atau enggak? Karena dokter kan selama ini bilang, kamu boleh makan apa aja, semuanya boleh. Yes. tahun 2015 tuh boleh diingat ya, edukasinya masih sebelum Itu 2013. 13 malah ya, beruntung sekali kita yang baru mau memulai journey Omil di tahun 2025. Informasi berseliweran. Jadi PCO emang kebanyakan sih dokter India kapanan itu pas di YouTube, dokter India, banyak kan orang-orang India kepada kena kali ya atau gimana gitu. Jadi do the yoga. Oke, yoganya PCO apa sih segala macam, tiap pagi yoga, meditasi. Oke, lakuin deh. Sampai aku tuh kurusan. Orang jadi ngomong, kok kamu kurusan sih? Semua gitu. serba salah Aja, ya. kok kamu kurusan, kenapa nggak makan banyak ya? Jadi dipikirnya kan stres. Stresnya kenapa nggak hamil-hamil kan? Otomatis seperti itu. Padahal emang aku lagi mau balancing hormon aku yang dulunya mungkin pola makan aku yang sebelumnya tuh nggak sehat atau gimana kan, otomatis kan badannya berubah, mukanya juga pasti berubah gitu kan. Mungkinnya dulu agak cabi, mungkin agak tirus lagi gitu kan. Ditanyain, pokoknya setiap kali ketemu keluarga, abis itu teman, tapi keluarga yang agak jauh-jauh gitu sih, yang lebih kepo-kepo. Jadi tapi awalnya dulu aku ngambil hati banget, jadi kayak mendesah gitu. Ditanyain lagi. Terus kan test pack itu beli langsung tuh bukan yang 1-2 biji, beli 1 pak langsung gitu, banyak. Kamu bernyali sih. Iya, karena Ditanyain kayak kepingin banget, sampai mimpi ke bawah mimpi dok. Ada yang melahirkan nih, ada yang hamil nih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dalam bawah alam sadar tuh kepingin banget, tapi ngungkapin ke orang-orang kayak ya udahlah jalanin aja. Tapi jujur loh, aku tuh nggak kebayang loh, soalnya aku nih nikah kayaknya nggak ada loh sebelum di bawah setahun tuh langsung kayak obsesi segitu sih. Mungkin karena tekanan di daerah itu ya. Ya, 1 tekanan daerah, 2 mungkin karena suamiku juga anak pertama. Anak pertama, jadi kepingin cucu juga kan. Tapi emang tidak ada, maksudnya dari tekanan dari mertua itu enggak, kamu harus ini ya, harus program ya, apa segala macam. Cepatan dong punya anak, cepatan dong kamu udah isi atau belum? Enggak ada sama sekali. Itu malah tekanan dari luar. Jadi ibaratnya kayak ya mungkin teman-teman dekat yang nggak secara langsung ngomong ke saya, enggak. Tapi kan aku dengernya dari orang luar. Dengar lah, simpang siur kan ada pasti dok. Even mereka nggak ngomong pun kelihatan loh dari raut mukanya. Kita ngeliat segala macam tuh pasti kelihatan. Nah, kamu tuh dapat jawaban yang kamu cari-cari nih. Soal kamu kan banyak googling kayak soal lifestyle. Dan waktu itu kan masih 2013, dikit banget ya. Dokter mana yang kasih pencerahan buat kamu? Di Google itu sendiri sebenarnya kayak untuk pantangan makanan ya, itu aku cuma kelihatan kan kayak kita nggak boleh makan kayak soy gitu, emang termasuk salah satunya. Jadi kayak tempe, tahu, habis itu susu, cheese, dairy food gitu, habis itu makanan olahan, tepung-tepungan itu emang benar-benar kayak harus di cut. Harus balance gitu kan, harus cut. Jadi kamu harus lebih banyak olahraga, 1, 2 makan sayur-sayuran, protein, udah itu. Sama nggak boleh stres. Nah, faktor stresnya itu sih menurut aku yang agak susah gitu. Jadi cuma di saat itu emang ngerasa oh ya udahlah,
ini pantangan makanan udah saya pantangin nih semuanya, nggak boleh makan ini segala macam udah dipantangin, udah jalanin aja. Berapa lama waktu itu sampai mutusin ke IVF setelah pantang berapa lama? 1 tahun. 1 tahun komit. Tapi Aku habis komit. itu kamu maju IVF setelah itu nggak ada hasil ya udah kita IVF Iya, IVF di Singapura. di Surabaya. Sini? Oh di Surabaya. Oke. Surabaya. Jadi kenapa langsung maju IVF? Itu triggernya sih awalnya karena ada sepupunya dari suami juga punya baby hasil bayi tabung. Kebetulan juga case kita hampir sama, PCO, which is oke. Langsung lo jadi gitu kan. Jadi dalam konteks itu IVF dalam aku tuh mikirnya ya udahlah IVF aja gitu kan, gampang ya, pasti bisa dapat lah, apalagi aku umurnya muda gitu kan pada saat itu. Cuma ternyata banyak banget ya strugglingnya. IVF pertama itu aku belum kenal kamu sih. Ya. Strugglingnya apa ya waktu itu? Jadi aku emang positif mind tuh emang positif banget karena aku ngerasa aku masih muda gitu kan, filter aku masih banyak, which is kayak kualitasnya juga pasti bagus gitu. Terlalu pede sih dok menurut aku. Akunya terlalu pede, jadi kayak once ternyata nggak jadi itu sakit banget. Sempet jadi? Bukan nggak jadi BHCG-nya rendah. Jadi ya udah lulus sendiri. Jadi emang bukan lulus sih, dia ya nggak berkembang akhirnya harus minum obat lepas. Masih ada sisa backup nggak waktu itu? Embrio apa habis waktu dari IVF sah? Masih ada, kemarin dapatnya 5 embrio dari 17 telur. Dapatnya 5. Setelah itu dimasukinnya langsung 3 dok. Dan 1 pun gak ada yang jadi? Yes. Itu langsung karena dari 3. masuk dengan over PD, pas Yes. tanam 3 gak ada yang jadi langsung? Karena saya ngerasakan masih ini nih. Di saat itu teman-teman yang lain seperjuangan itu pada umurnya 43. Habis itu 29, 35. Ya pokoknya lebih tua lah gitu kan. Jadi aku kayak masih muda banget gitu. Mereka juga kaget sih, kenapa sih kamu harus IVF gitu? Kenapa nggak coba insam dulu gitu kan? Terus aku ngerasa aku nggak mau buang-buang waktu, itu aja sih. Pikiranku aku nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang-buang ini segala macam. Suami juga support, ya udah IVF aja. Mertua juga oke, ya udah kita lanjutin. Yang 2 lagi jadi gimana? Oke, setelah saya down setelah 1 tahun, nggak 1 tahun sih. Jadi setelah hamil yang nggak jadi itu, pergi ke Sinsei lagi. Oke. Pergi ke Sinsei lagi untuk mempersiapkan lagi deh buat the next FET kan. Jadi ke Sinsei selama itu di Jakarta Sinsei-nya. Jadi kebetulan ya biasa searching lagi, googling lagi. Oh ya, pramil di mana? Orang-orang kok pada berhasil ya. Jadi kebetulan nih ya, anehnya tempat-tempat yang aku pergi, which is yang aku mention juga ke orang-orang, itu orang-orang pada berhasil dok. Teman-teman aku pada berhasil semua. Terus kamu gagal? Aku nggak gagal sendiri. Jadi kayak gimana tuh? Oke, aku gagal sendiri, ya udahlah, aku nerima aja mau gimana. Emang mungkin itu emang bukan jalan aku ya di sini ya. Jadi aku bener-bener drop banget. Aku nyibukin diri dengan cara ya udah jualan lah, apalah mau pokoknya nggak mikirin deh tentang anak dulu. Tapi aku tetap fokus ke program juga, sambil mempersiapkan programku juga sih. Jadi kayak tetap jualan, tetap mungkin bikin kue, open PO kayak gitu-gitu. Jadi ya udah emang capek juga kan. Tapi setelah itu ya udah kita coba deh another program. Aku ngerasa aku udah siap pergi program dan ternyata di situ gagal lagi. Jadi 5 nggak ada yang jadi 1 pun? Nggak. Tapi by the way nggak ada yang tahu. Karena orang pikir kamu tuh ya sekali jalan jadi. Yang sosok yang ditampilkan, sosok yang ditampilkan tuh kayak pas jalan IVF-nya, kalau kamu mah pasti jadilah ya. Jadi kamunya pede, orang di sekitar kamu juga pede. Ya. Totalnya gagal. Gagal di situ. Ya udahlah ya, nggak usah dimention banget. Karena ya satu faktor kenapa akhirnya aku searching lagi ke dokter yang lain. Jadi setelah gagal tuh aku searching lagi ke dokter yang lain dan ketemu satu dokter di Pekanbaru, which is yang dia
ketemu nih permasalahanku. Jadi mungkin pada saat hamil yang pertama itu aku nggak terlalu bersih dalamnya. Nah tapi kan setelah itu semua keluar ya, setelah nggak jadi apa kan dikasih obat kan, emang nggak dikuret sih, kasih obat. Kan aku double check dong pasti dong, double check apa segala macam semuanya, sampai ke Singapura pun bilang semua bersih, totally fine gitu kan, udah vaksin segala macam oke. Tapi dokter ini ngomong, rahim kamu kotor loh. Hah, kotor gimana dok gitu kan? Tapi aku udah mempersiapkan diri dok, karena dokter ini sendiri pun emang banyak case-nya orang-orang tuh pada laparoskopi ke dia untuk dibersihkan. Jadi oke, ada apa ya dok? Maksudnya ya pokoknya ini kotor bu. Ibaratnya gini, ilalang, maksudnya rumput-rumput, tanaman-tanaman gimana mau subur kalau banyak ilalangnya, dibilang kayak gitu. Jadi ini harus dibersihkan dulu bu, karena ibu mau program IVF mau 10 kali pun nggak akan jadi. Jadi di situ, oke. Tapi emang sebelum aku pergi ke situ pun aku udah kayak memantapkan diri. Oke, kayaknya aku pingin deh ke sini. Dan kebetulan emang suamiku suportif. Apa yang terbaik deh buat kamu dan kamu pinginnya gimana? Ya udah kita lakuin. Karena emang aku ngerasa akunya nih yang bermasalah. Jadi ya udah kita coba. Akhirnya ya udah laparoskopi 2 hari kemudian balik lagi. Tapi di situ emang dokternya juga ngomong, ibu coba lagi ya alami 3 bulan. 3 bulan nggak ada perkembangan. Aku ngerasa I have to do another IVF deh. But now nggak di Indo. Akhirnya aku ke Malaysia. Nah itu di situ yang Dapat Arya. Nggak ada yang tahu loh. Karena sosok yang begitu satu ya, aku make sure, make it clear ya. Orang PCOS tuh biasa gemuk, obesitas nih kecil. Kecil banget, malah lebih kecil daripada aku kan. Jadi nggak ada yang menyangka kamu tuh punya masalah sampai segitu, bahkan sampai sempat gagal IVF. Yang kedua, orang PCOS telurnya banyak. Siapa yang sangka dari 5 satu pun gak ada yang jadi. Minimal 1 lah, ada yang nyantol. Malah gak jadi. Ya itu pikiran kita juga kayak gitu kan. Betul. Dan maksudnya kayak ketika kamu open, banyak yang nanya kan katanya sama kamu gimana supaya sukses IVF setelah Arya. Bener gak sih? Ya pada saat Arya lahir, akhirnya aku memantapkan diri itu buat oke, I want to open it. Aku mau cerita nih perjalanan aku mendapatkan Arya itu bagaimana, biar orang-orang tahu, lebih belajar sih, bukan tahu gimana, lebih belajar aja. Oh iya, ini bukan hal yang patut kamu untuk kayak tutup-tutupin lah. Kamu nggak usah malu karena kamu maksudnya mendapatkan anak tuh dengan cara IVF. Which is yang emang sih aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk IVF dulunya. Ngerasa ya udah aku bakal punya anak, which is kan kayak my mom anaknya juga 4 gitu kan, harusnya nggak ada masalah, nggak ada gimana gitu. Nah, apa yang kamu lakukan sebelum IVF kedua yang bikin jadi lancar? Nah itu tuh orang perlu tahu, karena orang pikir kayak kamu pertama kali maju IVF kan pasti jadi kan. Nah itu apa yang kamu lakukan yang orang-orang nggak tahu? Satu, pola hidup, aku perbaikin semuanya. Pola tidur. Habis itu olahraga, makan, sama ya aku puntur sih 1. Boleh dielaborate nggak? Tidur jam berapa, makannya apa? Karena susah loh edukasi itu. Lifestyle tuh paling susah, gratis tapi susah. Tidur, aku usahakan jam 11 tuh paling malam. Jam 11 sudah tidur. Karena kan habis itu besoknya aku harus bangun pagi sekitar ya jam 6. Kan harus prepare masakan, apa segala macam buat anak-anak kan nantinya. Setelah itu olahraga 30 menit lah sehari. Seminggu berapa kali? 5. Nah, soalnya kalau aku yang ngomong dikira aku yang suruh. Kenyataannya semua orang yang mau IVF tetap harus melakukan itu ya? Yes, aku treadmill, habis itu yoga, meditasi sih, lebih kayak meditasi, yoga juga. Pokoknya aku kapan tuh yoganya emang khususnya untuk PCO nih. Pokoknya buat untuk perjalanan buat IVF nanti bagaimana, habis itu kan ada tuh dok kayak gayanya bagaimana gimana gitu, ada semuanya di YouTube. Sekarang mah udah canggih banget. Jadi makan protein, telur itu aku sehari makan 6 ya? Putihnya Pak? Putihnya. Oh kuningnya enggak? Kuningnya ya 1 lah. 1 lah ya.
pokoknya 6 jus alpukat. Itu aku dapat ilmu dari sensei, dia bilang alpukat bagus banget buat sel telur. Oh, bener tuh, bukan buah musiman duren mangga ya. Tapi tidak boleh dicampur apapun. Oke. Jadi pure ya, tidak ada tambahan gula. Tapi mau ya, kalau emang ngerasa sepet mau tambah honey dikit boleh lah. Batasin gula. Jadi aku cake itu aku nggak makan. Sampai sekarang pun aku ngerasa aku denek banget makan cake. Bakmi kebetulan emang nggak terlalu suka. Oke. Tapi roti aku suka, Dok. Jadi itu sacrifice kamu roti. Yes, roti ya udahlah makan sekali-sekali lah ya, nggak sampai yang gimana banget. Terus protein ikan sih. Karena aku suka ikan, ya udah aku makan ikan. Pertanyaan berikutnya nih yang orang suka tanya, berapa lama sih kamu harus berkomitmen dan berkorban dengan semua? Orang susah loh disuruh tidur, olahraga, makan sehat tuh susah banget. Berapa lama? Jadi kan aku emang komitnya pada saat itu kan COVID ya, mau program kedua ini kan COVID. Pada saat itu 2021 pertengahan awalnya pinginnya langsung untuk IVF tuh. Karena masih ada sel telur kan masih ada embrio di Malaysia. Cuma kan lagi cross bordernya udah lagi close. Jadi kita emang agak susah lah ya. Jadi aku pending lagi, aku postpone lagi. 1,5 tahun sih. Wah, luar biasa sih. Di sini 2 minggu, 1 minggu aja udah pada nego. Nggak bisa ya. Minimal pun 3 bulan. 3 bulan paling Dokter bilang itu minimal 3 bulan, minimal banget itu. Bayangin ya, Dok ya. Dari kita yang bertahun-tahun nih, habit kita yang bertahun-tahun kita lakuin. Terus kita mau ubah ke cuma 1 minggu kan nggak mungkin lah. Untuk membuat sel telur itu langsung bagus kan nggak mungkin. Jadi kayak 3 bulan tuh itu sangat-sangat minim. Oke, suami kamu ikut berkorban nggak? Mensupport kamu? Oke, gue juga tidur jam 11 deh gitu. Iya. Dan aku yang menyuruh, aku langsung matiin lampu. Ya oke, tidur yuk. Dan ya udah tidur. Berarti makan juga ikut kamu kan satu rumah. Berarti sama lah. Makan ya. Gitu. Makan aku tapi dia emang olahraga freak sih. Dia suka olahraga kebetulan. Oke. Bagian situnya dia emang suka olahraga, jadi aku nggak perlu kayak suruh-suruh. Oh ya kamu harus olahraga segala macam gitu, enggak. Cuma aku juga tetap ngejaga dia. Maksudnya jaga perasaan dia. Aku nggak mau sampai dia pun juga stres juga ngikutin apa yang harus aku lakukan, karena di diri aku pun aku ngelakuinnya very strict gitu di diri aku. Karena aku pingin yang terbaik deh buat nantinya program, aku nggak mau gagal lagi. Karena udah pernah pengalaman sebelumnya udah pernah. Jadi ya aku nggak mau lah. Smoking nggak suami kamu? Nggak ya? Kebetulan dia nggak smoke, nggak minum. Jadi ngikutin emang nggak ada club apa segala macam, nggak. Itu 3 bulan ya minimal ya, jadi sangat minim, non negotiable, bener? Bener. Tapi imbal baliknya waktu IVF yang berikutnya lancar ya? Iya. Beda jauh hasilnya? Yes, sangat beda. Sangat beda. Jadi di IVF kedua itu aku di Jakarta dengan Dokter Cynthia kebetulan. Itu pun juga awalnya masih ragu nih mau IVF di Jakarta apa enggak, karena ya udahlah, suami aku bilang kita coba konsul dulu ya. Once kamu ngerasa oke, kamu klik sama dokternya, ya udah kita coba. Waktu itu kebetulan langsung cocok ya? Iya, langsung cocok. Anjurannya Dokter Cynthia mah sama ya kayak yang udah kamu lakukan ya, jadi sejalan gitu kan? Dan kebetulan Dokter Cynthia Kapanan tuh menjelaskan tentang PCO itu very detail. Jadi aku tahu nih ada lean PCO, Dok. Iya, ini kurus soalnya. Lean PCO, which is yang mungkin aku udah ngomong dokter, dok, aku itu udah jaga pola makanku ya, pola tidurku aku udah jaga. Istirahat pun juga udah cukup sih menurut aku, 8 jam sehari itu udah cukup sih menurut aku gitu kan. Olahraga juga seminggu 5 kali. Apa ya? Aku juga nggak stres karena aku ada anakku. Ngerasa ya udah itu ya teman-teman main sendiri. Dan aku menyibukkan diri aku dengan yaudah aku mencari uang aja deh. Gitu kan. Kok tetap nggak jadi, Dok? Even maksudnya pingin alami, Dok. Pingin alami, nggak pingin yang kayak program lagi capek kan. Gitu. Iya, PCO ada yang namanya apa ya? Kayak turunan, faktor turunannya ada ternyata.
Di situ aku baru tahu. Oh, oke, baru tahu. Oh ya. Nah, dengan persiapan yang lebih ketat nih memasuki IVF yang kedua, kamu dapatnya lebih banyak kan ketimbang yang pertama ya, kayaknya yang bagus-bagus. Dapat 50 telur yang jadi 18 embrio. Oh, beda jauh banget. Dulu 17 jadi 5, satu pun gak ada yang jadi. Nah, yang kedua ini kan dari 50 jadi 17 ya? Tanem 2. Yang kedua kan berarti ini IVF ketiga, yang Dok. ketiga berarti, iya, Yang 5. kedua itu Arya 49 telur yang jadi 5. 5. Arya tanam 1 ya? Tanam 2. Tanam 2 jadi Jadi 1. Nah, yang ketiga ini dengan berarti kan persiapannya makin panjang. Tadi kamu bilang kan minimum 3 bulan tuh udah minimum. Berarti dari IVF 2 ke 3 tuh udah ada waktu berjalan dengan disiplin yang gak kendor. Emang iya, Nggak kendor, kan? emang aku ya Jadi udah jadi habit ya. yes, karena satu lagi ya itu karena satu COVID kan kapanan tuh. Jadi kayak ya udah pola hidupmu kamu harus bener-bener maintain nih, nggak boleh sampai sakit ya gitu kan. Itu pola pikir yang sangat bagus. Jadi kayak oke, ya udah vitamin D semuanya diminum segala macam gitu kan. Dokter sendiri pun juga kemarin, ibu mana tahu ibu hamil alami ya kan. Ibu hamil alami kita coba dulu deh, jangan program dulu dibilang gitu. Oh ya udah dok, kita coba dulu deh. Tapi ternyata kan emang jalannya ya pinginnya seperti itu. Ya udah, kita lanjut ke program di Jakarta. Tapi usaha kamu nggak sia-sia. Karena 50 jadi 17. 18 malah ditanam 2, kali ini dua-duanya jadi lagi. Langsung jadi. Dan itu grade-nya 5 EE dan 5 EB. Nggak ada yang jelek sih, kayaknya semuanya bagus-bagus ya seingat aku. Yang jelek ada sih yang kayak 3 deh. 3E, 3 itu ada kayak empor gitu, cuma kan emang nggak kita harus semuanya. Kan. Benar. Yang kamu pengen kasih tahu nih ke orang-orang nih, sakitnya ketika gagal tuh apa sih sampai supaya mereka tuh nggak selebor gitu mentang-mentang IVF. Udahlah, tugas dokter ambil telur campurin sperma. Bagian kamu. Oh, nggak segampang itu sih. Iya ya, bagian kamu tuh apa biar maksudnya orang-orang yang denger. Aku lebih mempersiapkan mental aku. Jadi mindset aku gimana ya kalau gagal ya. Itu mindset aku dulu. Nomor 1 itu dulu ya. Aku jadi nggak, kalau dulu ya, yang pertama IVF pertama ngerasa aku pasti jadilah gitu. Kalau yang kali ini gimana kalau gagal lagi? Langsung beda 180 derajat. Gimana kalau gagal lagi? Apa yang harus kamu lakukan? Karena kamu harus ada plan lagi nih, another plan. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengkoreksi lagi. Mungkin lifestyle kamu yang mungkin agak salah, mungkin yang terlalu strict juga nggak bagus buat kamu kan juga bisa. Atau pola pikir kamu yang mungkin kurang apa ya? Kurang terbuka. Selama ini kan emang agak tertutup gitu kan, lebih dominan ya udahlah keep silent aja, nggak usah terlalu terbuka-buka gitu juga. Jadi emang dulu juga emang program yang kedua pun aku nggak banyak ngomong juga. Ya udah kita program diem aja. Tapi habis setelah itu emang setelah berhasilnya sih baru kita open. Soalnya kan apalagi di masa sekarang nih ya, kita juga lagi maksudnya cari uang di mana-mana pasti susah nggak sih? Susah. Kapanpun gitu kan. Iya kan, ya mikirnya satu gagal, satu duitnya. Iya kan ya. Karena itu kan ibaratnya kan nabung lah ya. Iya, Kita nggak langsung kan nyicil tuh bayarnya, nyicilnya nabung sama mental. Aku nyiapin mentalku. Iya. Karena once itu gagal, aku langsung drop banget sih. Iya, belum lagi udah drop. Karena mungkin kalau untuk faktor kayak sakitnya, disuntik-suntik apa segala macam, menurut aku nggak ada apa-apanya dibanding mental aku kalau gagal. Tuh perlu diingat tuh, soalnya maksudnya orang tuh mendapatkan jalan mulus IVF tuh bukan serta-merta datang begitu saja loh. Banyak banget, apalagi panjang nih komitmennya, minimum 3 bulan. 3 bulan. Oke, berarti kan itu sangat minim dong. Udah minim banget ya. Nggak boleh kurang-kurang. Ditambah lagi support suami, jadi nggak bisa nih istri jalan sendiri dia tapi suaminya di samping tetap cheating, makan enak kan, kita kan jadi imannya tergoda ya. Jadi ibaratnya suami itu kayak ya emang udah bestie kan sama kita, emang ya lu mau punya anak, gue juga mau punya anak nih. Ya udah gimana dong biar anak kita
sehat nih, kita keluarnya nanti segala macam, embrio juga bagus, ditanam di aku juga oke, semuanya lahir dengan sehat gitu. Mindsetnya sih, Ini mindset yang bagus banget sih. Karena mindsetnya harus diubah. betul banget, tuh mindsetnya penting banget. Di awal emang sulit banget dok, untuk mengubah habit tuh susah banget. Nah itu yang paling susah. Padahal malah yang gratis, tapi susah banget. Minum air yang dulunya mungkin jarang banget minum air gitu kan. Bukannya jarang ya, maksudnya 8 gelas air putih itu kan nggak mungkin ya setiap jam minum enggak, kadang kan kita kerja apa segala macam lupa juga kan. Cuma ini kayak ya udahlah, dianuin aja deh, dilakuin aja. Minum jus 3 diva tuh yang orang-orang pada ngomong gitu kan. Jeruk apa, jeruk nipis ya dulu ya, itu sempat. jamu, semuanya udah dilakuin. Ini sebagai penutup nih, karena tadi kan kamu bilang ada sedikit kata dari dokter Objin yang namanya PCOS juga bisa faktor keturunan, ya kan? Berarti kamu punya 3 anak, semuanya dari program kan? Kira-kira kamu bakal open nggak sih ke mereka kalau mereka itu program gitu? Open sih. Bakal open? Open. Karena aku sendiri pun sekarang udah open sebenarnya. Udah langsung? Orang-orang udah pada tahu. Soalnya yang sempet aku pikirkan, jujur aja nih ya kan, dengan makin memburuknya lifestyle orang-orang pada masa kini, dapat embrio aja susah, apalagi ya, maksudnya hamil alami juga susah, dapat embrio juga susah, bayi tabung belum tentu sekali jalan jadi. Kebayang nggak sih nanti ketika mereka dewasa, muda, remaja, mungkin teman-teman sepantaran mereka juga banyak anak hasil program. Jadi kamu bakal open aja, nggak ada yang perlu ditutupi. Nggak perlu malu juga sih. Biasa aja ya. Iya. Yang penting sehat ya. Iya, yang penting kamu sehat. Kamu yang utuh, sempurna di mata aku dan suami aku, udah is enough. Maksudnya nggak perlu malu, buat apa malu gitu kan. Jadi aku ngerasa ya udahlah, program emang program. Tapi emang itu kan, itu salah satu jalan buat kita untuk mempunyai anak. Nggak ada salahnya gitu. Jangan sampai karena kita, itu tadi ya, pikiran kita tertutup menghalangi langkah kita untuk maju, yang ada umur bertambah, keberhasilan jadi tambah turun ya. Makanya kenapa aku mau programnya cepat, itu karena faktor umur sih satu faktor umur, karena aku ngerasa aku nggak mau hamil di atas 35. Satu. Jadi aku pingin stop di 33 maksimal, aku udah selesai punya anak gitu. Kayak udah, aku mau ngejalanin hidupku ya udah sama anak-anak. Nantinya di masa tua pun aku masih ngeliat mereka growing, ya aku bisa ngeliat mereka gitu. It's a good mindset sih, benar. Soalnya untuk parenting itu another thing, hamil another thing, parenting another thing ya. Oke, ini juga sebagai bener-bener terakhir penutup, ibu beranak 3 nih, kita ngomong parenting, gimana rasanya? Maksudnya dengan kondisi seperti ini banyak yang udah nggak pengen juga mikir punya anak. Repot nggak? Apa happy? Dibilang repot pasti repot, nggak mungkin nggak. Tapi itu jalan yang aku pilih buat repot, karena emang itu yang aku mau gitu. Maksudnya membayangkan mempunyai mereka aja aku susah banget, tapi masa kayak untuk ngedidik apa segala macam aku masih harus ngeluh sih gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, emang ini Tuhan udah kasih loh, kamu ada responsible buat membesarkan mereka. Kamu udah dipercayakan untuk membesarkan mereka dengan cara seperti ini. Dan aku orangnya emang dengan anak emang agak-agak strict sih. Agak-agak strict. Dan ngerasa kan parenting banyak yang namanya gentle parenting apa segala macam. Ya ada yang diambil, ada yang enggak. Karena enggak semuanya kita ambil ya. Kayak zaman-zaman yang orang tua dulu pun juga masih aku terapkan di anak-anak gitu. Tapi sangat bahagia ya dengan kehadiran mereka bertiga. Banget. Happy ya. Jadi banget. Ada kesibukan tapi diganjar juga dengan happiness. Yes. Jadi walaupun mereka cranky lah apa segala macam, ya udahlah, karena itu ada masanya. Di masa dimana ya once mereka udah gede, mereka nggak akan cranky ke kita lagi udahan. Karena itu aku ngerasain sih di anakku yang pertama. Udah gede ya, udah 6 tahun kan sekarang. Udah gede, udah nggak se-cranky-an dulu banget ya, udah pingin lo cari teman-temannya main. Udah lupa sama mamanya udahan. Mainnya seharian ke rumah temennya, main sama ke bawah segala macam, udah beda. Sebuah insight nih buat yang baru anaknya 1, biar ada lagi yang kecil kan buat temenin kitanya. Ya udah sekian aja ngobrol kita hari ini. Thank you ya. Thank you ya dok. Yang paling bagus bener-bener tentang mindsetnya itu sih, bener. Kita harus maju perang tuh mindsetnya dulu. Disiplin, harus disiplin banget sama diri sendiri. Bener. Karena emang pingin yang terbaik kan. Ya satu ya itu, aku nggak mau
nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang-buang uang, nggak mau buang-buang tenaga aku, nggak mau buang-buang mental aku yang maksudnya aku udah drop naik turun tuh nggak sehat banget. Jadi ya udah harus ya udahlah pokoknya All out. terjang aja pokoknya gitu. Dengerin ya. Makasih ya Bu, Oke, insight-nya thank ini. you, Semoga Dok. banyak yang dengerin juga jadi inspirasi buat kalian dan semoga perjalanan IVF-nya yang berikutnya langsung lulus. Dadah. Ah.